Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang potensi enzimatik dan biosurfaktan produksi oleh jamur endofit dan hutan bakau di Brazil Tenggara. Berikut saya akan memperkenalkan anggota kelompok 3. Yang pertama yaitu ada Tiara Agustina, yang kedua ada saya sendiri Triwulandari, dan yang ketiga Ainisa Fitri, yang keempat Novita Sari, dan yang kelima Widya Safitri. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang mangrove. Mangrove adalah ekosistem pesisir dengan produksi tinggi bahan organik ke perairan pesisir yang berdekatan. Diperkirakan luasnya sekitar 18,1 juta hektar di seluruh dunia. Aktivitas mikroba adalah rute utama siklus hara dalam bakau. Di antara berbagai jenis mikroorganisme di hutan bakau, patut disebutkan tentang jamur endofit, yang dapat membangun hubungan timbal balik dengan tanaman. Mikroorganisme ini dapat menunjukkan keanekaragaman biokimia dan keanekaragaman hayati, yang telah mengungkapkan beragam gen dengan aplikasi bioteknologi penting, termasuk produksi ligninase, selulase, dan silanase. Jamur berfilamen menghadirkan silanase tingkat tinggi bila dibandingkan dengan ragi dan bakteri dalam konteks lain. Biosurfaktan dan bioemulator dapat digunakan untuk bioremediasi area yang terkontaminasi oleh minyak, terutama minyak bumi. Senyawa ini adalah molekul amfifilik dengan afinitas ganda atau polar-apolar yang dapat diproduksi secara mikro. Mereka disekresikan baik ekstraseluler atau melekat pada bagian sel, terutama selama pertumbuhan pada substrat yang tidak dapat larut dalam air. Hal ini terjadi karena biosurfaktan dapat mengurangi tegangan permukaan pada fase batas pada substrat yang tidak dapat larut dalam air, menjadikan substrat lebih mudah tersedia untuk penyerapan dan metabolisme mikroorganisme yang menghasilkan metabolit sekunder. Bioaktif ini dapat memiliki kemampuan yang lebih besar dalam pencernaan biomasa tumbuhan. Baiklah, slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Ainisa Fitri. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Aktivitas ligninase. Aktivitas enzim ligninolitik dilakukan dengan pendekatan kualitatif. Dengan demikian, semua isolat jamur dikultur dalam agar BKG glukosa 10,0 gram liter min pangkat 1, peptom 2,0 gram liter min pangkat 1, ekstrak ragi 1,0 gram liter min pangkat 1, agar 20,0 gram liter min pangkat 1, dan guaiacol 4 mm. Screening ini didasarkan pada oksidasi mikroba guaiacol oleh enzim ligninolitik setelah 4-7 hari inkubasi pada suhu 28 derajat Celcius. Memeriksa perubahan warna medium dari kuning menjadi coklat. Hit positif dalam analisis kualitatif ini dilakukan untuk putaran kedua penyelidikan menggunakan spektrofotometri yang bertujuan untuk mengukur lignin peroksidase, manganase peroksidase, dan lekase. Setelah 7 hari inkubasi dalam pengocokan berputar pada suhu 28 derajat Celcius dalam ME atau mal ekstrak oksoid kaldu 3% dalam rangkap 3. Selanjutnya, penentuan kondisi enzimatik yang optimal bertujuan untuk menetapkan kondisi yang optimal untuk aktivitas lignolitik. Analisis pada suhu yang berbeda dan rentang pH dilakukan menggunakan adaptasi metode yang dikembangkan oleh Hutz et al. Tahun 2007. Analisis ini tersebut hanya dilakukan pada strain terpilih yang dapat menunjukkan beberapa aktivitas lignolitik yang menonjol. Pada tes yang dijelaskan sebelumnya, reaksi dilakukan pada suhu berikut 37,0 dan 45,0 derajat Celcius pada pH 2,0 hingga 9,0. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan teman saya. Baiklah, saya akan melanjutkan aktivitas selulase dan silanase.
endosilase dan aktivitas endosilanase dipantau dengan kit komersial azochem, cellulose, dan azosilan Birdwood masing-masing untuk kedua helices ana 30 diisolasi diinkulasi selama 4 hari di ME dilengkapi dengan 10,0 gl min 1 selosa untuk kegiatan sulase atau 10,0 gl min 1 silan untuk silanase itu. Rangkap 3. Pengukuran absorpsi dikembangkan menggunakan spektrofotometer UV visible sinergi heat pulsar. Kontrol negatif disusun oleh media kultur dan diinkulasi oleh sel jamur. Perhitungan kegiatan dan kontrol positif dilakukan sesuai dengan spesifikasi. Selanjutnya yaitu uji produksi biosurfaktan di bioemulsifier. Untuk penyaringan isolat penghasil biosurfaktan, semua jamur dianalisis dengan teknik droplet kualitatif. Dijelaskan oleh Baudouin dan Maler 1998. Isolat jamur inkubasi dalam rangkap 3 di MS selama 96 jam. Kemudian aliquot supernatan dianalisis tentang ada atau tidak adanya kegiatan biosurfaktan. Ketika ditemukan di tengah lapisan tipis oleh mesin otomotif yang dibuang di tutup polytrena dari plat 96 microwell dengan diameter 8 mm. Jika drop tetap valid itu dianggap sebagai hit negatif, namun jika drop itu runtuh menjadi hit positif. Selanjutnya di sini ada emulsifikasi indeks, di mana pada uji drop collapse dievaluasi tentang kemampuan emulsifikasi mereka menggunakan 3 senyawa yang apolar yang berbeda seperti minyak kedelai, oli mesin otomotif, dan heksane 85%. Di mana isolat dikultur pada medium ini tuh selama 4 hari dalam rangkap 3. Selain itu, supernatan diperiksa tentang produksi bioemulsifiers itu menurut Cooper dan Goldenberg pada tahun 1987 dengan metodologinya. Fleck et al. Indeks itu pada tahun 2000 E24 dan dijelaskan dihitung sebagai persentase berdasarkan nilai. Untuk media kultur tanpa inokulum ini juga diadopsi sebagai kontrol negatif. Dan sedangkan solusi twin 80 atau 10% itu digunakan sebagai kontrol positif. Selanjutnya di sini ada analisis tensiometrik, di mana his positif yang diperoleh melalui teknik drop collapse juga dievaluasi tentang kemampuan tensiometrik merekanya menggunakan metode cincin, itu menurut metodologi yang dijelaskan oleh Rodriguez et al. Pada tahun 2006. Oleh karena itu, isolat ini dipilih dan diinokulasi dalam media mineral yang dilengkapi dengan sakrose, minyak kedelai, pepton, ekstra ragi selama 4 hari menggunakan rangkap 3. Analisis didasarkan pada pengukuran tegangan permukaan supernatan mikroba yang menggunakan tensiometer Kruse K6. Dan di sini ada kontrol negatif. Kontrol negatif ini adalah media kultur yang tidak diinokulasi. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Hasil kegiatan ligninolytic medium guaiacol ini menggunakan screening kualitatif, di mana menggunakan agar. Nah, dari ke-19 isolat jamur itu menunjukkan adanya aktivitas ligninolitik. Dari aktivitas ligninolitik itu diperolehlah hit positif, di mana menunjukkan atau ditandai dengan warna coklat di bawah atau di sekitar koloni mereka. Nah, yang mana mengonfirmasikan reaksi oksidasi guaiacol mikroba. Kemudian setelah penyaringan kualitatif ini, hit positif yang sudah diperoleh tadi dianalisis mengenai spesifik lignin peroksidanya atau LIP, kemudian mengenai mangan peroksidanya atau MNP, dan LAC yang menggunakan tes spektrofotometri. Nah, ini adalah gambar ilustrasi hit positif yang diperoleh dari agar guaiacol, di mana teman-teman bisa melihat panah ditunjukkan itu adalah perubahan warna medium dari kuning menuju coklat yang menunjukkan adanya oksidasi guaiacol oleh aksi enzim lignolitik yang dihasilkan oleh isolat jamur tadi. Nah,
Dari 8 analisis LIP atau lignin peroksidase mengungkapkan hasil yang memuaskan untuk jamur Fusarium sambunicum dan Diaport TSP, di mana menunjukkan angka 42,4 UL-1 dan 38,2 UL-1. Tiga yang diisolasi menunjukkan kegiatan lignin peroksidase berkisar antara 15,9 hingga 14,5 UL-1. Nah, dari ke-19 isolat jamur yang dievaluasi dapat menunjukkan beberapa aktivitas MNP atau mangan peroksidase. Dalam konteks ini, isolat Fusarium sambunicum dan Diaport TSP ini mencapai nilai aktivitas tertinggi, yaitu 23,6 dan 19,5 UL-1. Selain itu, tentang aktivitas LAK, isolat Fusarium SP dan Hiporea Lixil menunjukkan kinerja tertinggi, yaitu 41,5 UL-1 dan 38,0 UL-1. Selanjutnya kegiatan biosurfaktan dan biomulsifier. Kegiatan ini melalui penyaringan drop collapse kualitatif yang dimungkinkan untuk memilih 15 klik positif. Selain itu, jamur yang dipilih ini dianalisis tentang potensi mereka untuk memproduksi senyawa biomulsifier. Emulsifikasi indeks jamur indeks dievaluasi di bawah senyawa nonpolar. Nah, kesemuanya menunjukkan beberapa kemampuan untuk mengemulsi oli mesin otomotif dan minyak kedelai. Sementara 8 isolat jamur mampu mengemulsi N-heksana. Nah, perlakuan terhadap minyak kedelai komersial 2 isolat menunjukkan aktivitas pengemulsi yang paling ekspresif di atas kontrol positif, yaitu Fusarium SP 50% dan Aspergillus niger 47,8%. Untuk N-heksana, hasil terbaik diperoleh oleh Fusarium Chiamidocorum yaitu 51,9% dan Aspergillus niger 38,4% di atas kontrol positif.